Om Swastiastu, Semeton KPPAD TV. Kita berjumpa lagi sekarang bersama saya Kak Ade, dan ada di sebelah saya ada seorang psikolog namanya Mbak Ama Deandra. Ya, Kusuma. Kusuma, dipanggil Dea. Dea. Ya. Selamat siang Mbak Dea. Apa Selamat kabar? siang Kak Ade. Baik, Kak Ade gimana kabarnya? Baik juga. Oke. Agak hot. Agak hot ya, panas pagi hari ini. Iya baik, Mbak Dea. Mbak Dea ini adalah dari UPTD PPA Denpasar, Ya. ya. Dan kali ini saya menculiknya sebentar untuk membicarakan tentang hubungan yang sehat nih, Mbak Dea. Ya. Bagaimana sih hubungan sehat? Bukan antara dua sejoli, tapi antara orang tua dan anak remajanya. Oke, ya. Gitu. Ya, silakan Mbak Dea. Oke, jadi kalau memang bicara tentang hubungan yang sehat gitu ya, terutama dalam keluarga gitu antara orang tua dan anak, memang sangat penting sekali. Terutama caranya adalah pertama dengan menjaga komunikasi yang positif. Artinya di sini orang tua mendengarkan anak dan anak juga mendengarkan orang tua. Tidak ada penghakiman ya dalam proses komunikasi itu. Begitu Kak Adi. Gitu ya, nggak ada penghakiman. Ya, benar Tapi sekali. kalau memang kalau biasa-biasa aja nih hubungannya formal. Kan di zaman sekarang dunianya sendiri-sendiri kan ya. Iya. Jadi kita yang anak-anak atau yang remaja sekolah, yang orang tua kerja Iya. misalnya dan sebagainya. Nah, kalau ada tadi dibilang ada penghakiman, berarti kan ada kasus nih. Iya. Nah, kalau nggak ada, apa sih baiknya? Gimana? Oke, memang komunikasi itu harus dibangun sejak dini sebenarnya. Akan lebih baik dibangun sejak dini Kak Ade. Jadi misalkan meluangkan waktu ya 5 sampai 10 menit untuk berkomunikasi dengan anak. Misalkan ketika anak pulang sekolah, itu tanyakan gimana sekolahnya hari ini, gimana apakah di sekolah happy, terus apakah ada kejadian yang seru atau mungkin ada kejadian yang membuatmu sedih seperti itu. Itu memang harus dibangun sejak dini. Oh begitu ya, jadi orang tua apa nih, kedua orang tua atau hanya ibu aja? Kedua orang tua akan lebih baik gitu. gitu. Iya, jadi memang lebih baik ayah dan ibu punya perannya masing-masing untuk ngecek lah ya, untuk mengecek kondisi anak seperti itu. Dengan kebutuhan juga berbeda, nggak apa-apa ya? Iya. Kan sebenarnya remaja laki-laki dan remaja perempuan kan beda gitu. Iya, benar. Itu pendekatannya kalau yang perempuan lebih enak didekati oleh kedua orang tua atau hanya ibu aja? Kalau misalkan itu sebenarnya kembali lagi ya ke masing-masing anak. Ada yang memang anak perempuan lebih nyaman cerita sama ibu, ada yang lebih nyaman cerita sama ayah gitu. Kalau misalkan memang ya itu kita lihat lagi ya kondisi anaknya lebih nyaman cerita kemana gitu. Itu kita juga tanyakan sebagai orang tua itu tetap harus cek anak juga. Misalkan oh iya, kalau misalkan kamu belum nyaman cerita sama ibu atau bapak, yang penting bapak dan ibu selalu hadir untuk kamu. Kalau kamu sudah siap cerita, silakanlah cerita ke ayah dan ibu seperti itu. Tekankan seperti itu ya? Ya, benar sekali. Karena kadang kan nggak mau ya anak itu belum tentu percaya 100% dengan orang tua. Kadang ya memang lebih nyamannya, apalagi remaja itu lebih Dengan nyaman teman. cerita sama teman. Ya, benar banget. Jadi kadang gimana ya, anak tuh pengen cerita, tapi tuh aduh gimana ya, ayah sama ibuku tuh siap nggak sih mendengarkan ceritaku? Maka boleh bapak dan ibu tekankan seperti itu. Jadi dalam intinya inisiatif lebih ditekankan pada orang tua ya? Iya, benar sekali. Untuk lebih kepo, Iya. lebih menjadi teman. Iya, benar sekali. Karena memang anak remaja butuh sekali bimbingan sebenarnya. Tidak 100% dilepas gitu aja. Oke, makasih Mbak Dea. Nah sebelumnya nih pesan dari Mbak Dea sendiri seorang pewayangan, gimana sih untuk remaja sekarang? Oke. Kan tadi dari sisi orang tua nih, Iya. silakan. Untuk remaja sekarang, kalau misalkan memang di keluarga itu bisa ada yang diajak komunikasi gitu ya Kak ya, silakan diajak komunikasi, boleh ayah, ibu atau kakak gitu. Yang mana nih yang kira-kira bisa dicurhatin, yang kira-kira teman-teman percaya seperti itu. Tapi kalaupun tidak ada ya boleh cerita ke teman-teman ya, jangan dipendam sendiri masalahnya gitu. Karena semua siap mendengarkan. Asal cerita ya, Iya. kalau ada masalah. Kalau nggak ada yang dipercaya semua nih, kemana Boleh dong? datang ke profesional, boleh juga ke psikolog, ke UPTD PPA juga boleh cerita. Oke, alamatnya dong. Alamatnya di Jalan Gatot Subroto 6. Nanti teman-teman cari aja UPTD PPA di Google Maps. Oke, apa namanya, Semeton ke PPAD, ya.
Sampai di sini perjumpaan kita, dan semoga bisa membantu Semeton Sanang kami dalam bersosialisasi ya, terutama untuk keluarga dan orang tua. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Iya, Mbak Tia. sama-sama.